Pada 2000 tahun yang lalu, seekor naga raksasa yang bernama Bahamut muncul di atas langit. Dengan napasnya, Bahamut kemudian mengubah dunia menjadi lautan api. Di saat seluruh umat manusia sudah kehilangan harapan, sang pemimpin para dewa yang bernama Zeus kemudian datang dan mengubah dirinya menjadi kunci dewa. Sedangkan Raja Iblis yang bernama Satan juga datang dan mengubah dirinya menjadi kunci iblis. Dengan mengorbankan diri masing-masing, mereka akhirnya berhasil menyegel Bahamut dan menyelamatkan dunia dari kehancuran. Cerita lalu berpindah ke masa kini, hari di mana umat manusia sudah bisa menjalani hidup dengan damai. Walau demikian, kejahatan masih tetap ada di mana-mana. Kemudian diperkenalkan seorang pemburu buronan yang bernama Favaro, yang sedang dikejar oleh pemburu bayaran lain yang bernama Kaisar. Kaisar sendiri memiliki dendam masa lalu pada Favaro dan ingin segera menuntaskannya. Hingga pada akhirnya, Kaisar berhasil memojokkan Favaro di sebuah bar. Tapi Favaro yang tidak kehilangan akal, kemudian menyerang kuda milik Kaisar hingga membuatnya lari tidak karuan. Kaisar yang tak mau kehilangan kuda satu-satunya pun memutuskan untuk menangkapnya terlebih dahulu. Sementara di tempat yang berbeda, kereta kuda yang ditumpangi oleh beberapa bandit tiba-tiba terbalik karena ditimpa oleh sesuatu. Seorang perempuan yang sama sekali tidak mengenakan busana kemudian muncul di atas kereta itu. Melihatnya telanjang bulat, para bandit sakne itu lalu hendak melakukan sesuatu padanya. Pada malam harinya, Favaro akhirnya berhasil menemukan keberadaan seorang bandit buronan yang bernama Guard di sebuah gereja terbengkalai. Melihat anak buahnya yang dapat dihabisi dengan mudah, Guard lalu merapalkan mantra pemanggil untuk memanggil 3 sosok iblis. Favaro kemudian memancing Guard agar keluar dari tempat itu. Begitu sampai di luar, Guard lalu memerintahkan ketiga iblisnya untuk membakar Favaro. Tapi ia sama sekali tidak menyadari kalau Favaro sudah menumpahkan alkohol di tanah untuk menjebak mereka. Alhasil, ketiga iblis itu pun malah terbakar oleh apinya sendiri. Guard yang sangat kesal lalu memutuskan untuk menyerang Favaro dengan tangannya sendiri. Tapi konyolnya, ia malah terpeleset dan membuatnya tertusuk oleh sebuah garpu rumput. Sebelum ia tewas, Favaro kemudian menangkap dan menyegelnya menggunakan gelang khusus pemburu buronan. Dari sana, Favaro kemudian pergi menemui seorang dewa yang bernama Bakus, orang yang bertanggung jawab untuk memberikan hadiah atas setiap buronan yang berhasil ditangkap. Bakus sendiri adalah salah satu dewa yang terbuang dari surga dan menjadi satu-satunya dewa yang tinggal di bumi. Favaro kemudian memberikan buronan yang baru saja berhasil ditangkapnya. Akan tetapi, ia hanya diberikan setengah dari imbalan yang dijanjikan. Setelah itu, Favaro lalu pergi ke sebuah bar untuk menghabiskan semua uang yang didapatnya hari ini. Di tempat itu, dirinya bersenang-senang bersama dengan beberapa wanita, seraya menceritakan banyak kota yang telah didatanginya untuk menangkap para buronan. Favaro kemudian berkelakar akan pergi menuju kota Helheim dalam misi selanjutnya. Seorang perempuan yang kebetulan melewati bar itu pun langsung berhenti ketika mendengarnya. Aksinya menguping cerita Favaro pun harus segera berakhir di saat Kaisar datang ke tempat itu. Melihat kedatangan Kaisar, Favaro lantas menggunakan para wanita di tempat itu agar dirinya bisa kabur. Akan tetapi, ia malah bertemu dengan perempuan yang tadi menguping ceritanya. Ternyata, dia adalah perempuan yang terjatuh di atas kereta para bandit sebelumnya. Tanpa berbasa-basi, perempuan itu kemudian meminta Favaro untuk menunjukkan jalan menuju Helheim. Favaro yang tak mau memberikan bantuan secara cuma-cuma, lantas meminta perempuan itu untuk menciumnya sebagai imbalan. Di saat Favaro hendak menciumnya, seorang bandit buronan bernama Ghost tiba-tiba datang ke tempat itu. Ia datang hanya untuk membalas perbuatan Favaro yang telah menangkap Guard adiknya. Mendengar itu, Favaro pun langsung memahami kenapa Bakus hanya memberikannya setengah dari imbalan yang dijanjikan. Tanpa berbasa-basi lagi, Ghost kemudian merapalkan mantra pemanggil untuk memanggil monster iblis yang sangat besar. Walau demikian, Favaro sama sekali tidak gentar sedikit pun. Ia lalu memanjat tubuh monster itu dan menghujamkan sebuah pedang ke kepalanya. Tapi hal itu masih belum cukup untuk membunuhnya. Di saat monster itu hendak kembali menyerangnya, perempuan tadi tiba-tiba berubah menjadi iblis dan langsung menahan serangan monster tersebut. Hanya dengan beberapa pukulan, ia pun dapat dengan mudah menumbangkan monster besar itu.
Di waktu yang bersamaan, Favaro menggunakan kesempatan itu untuk menangkap Ghosh. Tapi sialnya monster iblis itu jatuh tepat menimpa dirinya, yang kemudian membuatnya tidak sadarkan diri. Di dalam tidurnya, Favaro melihat dunia yang telah menjadi lautan api. Ia pun tiba-tiba terbangun dan mendapati dirinya sedang berada di sebuah penginapan. Ketika sedang berganti pakaian, pelayan di tempat itu pun dibuat sangat panik dan terkejut di saat melihat sebuah ekor menjuntai dari bokong Favaro. Jauh di tempat yang berbeda, Malaikat Agung Gabriel mendapatkan informasi bahwa kunci dewa yang menyegel Bahamut sudah dicuri. Dan jika kedua kunci itu dipertemukan, maka hal itu akan memicu kebangkitan Bahamut. Mikael lantas meminta Gabriel untuk tidak khawatir, karena ia telah memerintahkan sang perawan untuk mencarinya. Sang perawan adalah seorang ksatria muda yang diberkati oleh para dewa, dan ia bernama Jeanne d'Arc. Kembali pada Favaro, yang masih mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi pada dirinya. Di tengah rasa frustasinya, perempuan semalam tiba-tiba datang ke tempat itu. Perempuan bernama Amira itu lalu mengatakan kalau dirinya telah mencium Favaro semalam. Pada saat itu, ia juga membuat kontrak sihir di saat Favaro sedang tak sadarkan diri. Karena itulah Favaro harus menunjukkan jalan menuju Helheim jika ingin kembali menjadi manusia. Situasi itu lantas membuat Favaro sangat panik. Ditambah lagi dengan kedatangan kaisar ke tempat itu, yang mendapat laporan mengenai keberadaan iblis di penginapan ini. Tidak ada pilihan lagi, Favaro kemudian pergi bersama Amira dari tempat itu. Ketika melihat sebuah ekor di bokong Favaro, kaisar pun tidak menyangka kalau Favaro adalah seorang iblis. Sementara itu, Favaro berpikir kalau membunuh Amira akan melepaskan kutukannya. Ia pun mulai mencari kesempatan yang tepat untuk menghabisinya. Kembali pada kaisar, yang sangat dikejutkan dengan kedatangan rombongan pasukan Satria Orlens dari ibu kota kerajaan. Pemimpin pasukan itu yang bernama Lavali kemudian bertanya kepada para penduduk kota apakah mereka pernah melihat sosok iblis berwujud manusia. Pikiran kaisar pun langsung tertuju pada Favaro di saat mendengar itu. Akan tetapi, ia tak mau memberitahukan kemana mereka pergi, karena sudah menjadi tugasnya untuk menangkap para buronan. Mendengar itu lantas membuat salah satu anak buah Lavali sangat kesal, apalagi di saat mengetahui kalau kaisar adalah seorang pemburu bayaran. Beberapa waktu kemudian, Favaro dan Amira sampai di sebuah wilayah bernama Livian. Ketika ditanya mengapa mereka mendatangi wilayah ini, Favaro berdalih kalau mereka membutuhkan uang untuk menempuh perjalanan menuju Helheim. Karena itulah mereka harus memburu buronan yang ada di wilayah ini terlebih dahulu. Mereka berdua lalu mendatangi sebuah kastil yang sudah terbengkalai, yang mana di dalamnya terdapat banyak jasad manusia yang bergelantungan. Secara tiba-tiba, Favaro dikejutkan dengan kemunculan satu sosok monster berkepala kambing di tempat itu. Tapi hanya dengan sekali serangan, Amira bisa dengan mudah membunuh monster tersebut. Melihat kekuatan besar yang dimiliki oleh Amira, Favaro pun mulai ragu untuk membunuhnya. Setelah itu, mereka kemudian menemui Bacchus untuk menagih imbalan atas monster tersebut. Dari sana, Favaro lalu membawa Amira ke sebuah toko pakaian untuk membelikan pakaian baru untuknya. Pada malam harinya, mereka singgah di sebuah kedai untuk makan dan minum bir sepuasnya. Amira pun dibuat sangat ketagihan di saat mencicipi bir untuk yang pertama kalinya. Setelah Amira sudah cukup mabuk, Favaro lantas berpikir kalau ini adalah kesempatan yang bagus untuk membunuhnya. Tapi ia merasa ada yang aneh di saat menyadari kalau gelangnya tidak bersinar, yang mana gelang itu harusnya bersinar ketika ada iblis di dekatnya. Amira lalu bercerita kalau ia ingin bertemu dengan ibunya di Helheim. Sang ibu juga memiliki kalung yang sama seperti yang dikenakannya, dan setiap kali ia menyentuh kalung itu, ia seakan bisa merasakan kehangatan pelukan sang ibu. Gurunya juga mengatakan, selama kalung itu dipakainya, ia pasti akan bertemu dengan sang ibu. Di tengah obrolan mereka, kaisar tiba-tiba muncul di tempat itu dan hendak menyerang Favaro. Tapi Amira langsung menghalanginya, kemudian dilanjut dengan tendangan pamungkas dari Favaro. Pada keesokan harinya, Favaro yang sedang mencari makanan di pasar, melihat rombongan pasukan Orlens yang sedang melintas. Kali ini, mereka menanyakan keberadaan sosok iblis perempuan bersayap satu kepada para penduduk. Sebelum mereka pergi, Favaro lalu mengaku kalau dirinya mengetahui di mana iblis yang mereka cari. Atas informasi yang diberikannya, ia pun diberikan sejumlah uang imbalan.
Sementara di tempat yang berbeda, Amira masih setia menunggu kepulangan Favaro dari pasar. Akan tetapi, yang datang malah para pasukan Orleans yang telah mendapatkan informasi keberadaannya dari Favaro. Amira yang tak ada pilihan lagi kemudian berubah ke mode iblisnya untuk menghadapi mereka. Ternyata, Amira adalah iblis yang telah mencuri salah satu kunci yang menyegel Bahamut. Mereka kemudian mengatur formasi untuk menangkapnya. Di waktu yang bersamaan, Favaro hendak pergi dari kota itu dengan membawa uang yang ia dapatkan. Akan tetapi, kuda yang ditungganginya tak bisa dikendalikan dan malah pergi menuju Amira. Ia dan kuda itu lalu mengacaukan proses penangkapan Amira. Favaro yang tak ingin Amira tahu kalau ia telah menjualnya, kemudian segera membawanya pergi dari tempat itu. Tapi sialnya, Lavali dan beberapa prajuritnya sudah menunggu mereka di ujung jembatan, yang kemudian membuat ia dan Amira terkepung dan tak bisa kemana-mana lagi. Tapi setelah melihat kalung milik Amira, Lavali langsung memperingatkan prajuritnya agar tidak membunuh mereka. Favaro dan Amira kemudian menggunakan kesempatan itu untuk kabur dengan terjun ke sungai. Ternyata, Lavali juga memiliki kalung yang sama seperti yang dikenakan oleh Amira. Sementara itu, para malaikat mulai merasakan tanda-tanda kebangkitan Bahamut. Hal yang sama juga terjadi di bumi. Dengan hilangnya kunci dewa, keseimbangan antara bangsa dewa dan iblis mulai runtuh. Di lain sisi, Kaisar sampai masuk ke dalam hutan hanya untuk mencari Favaro. Tapi ia malah tersandung dan terguling jatuh ke dalam jurang. Di saat ia tak sadarkan diri, seorang anak perempuan kemudian datang dan menyeretnya menuju sebuah desa bernama Nebelville. Sedangkan itu, tampak iblis Azazel yang sedang mengamati kemana Amira pergi. Lucifer telah memerintahkannya untuk mencari tahu kemana dan kepada siapa Amira bekerja. Kembali pada Favaro, yang lagi-lagi berdalih kalau mereka harus mencari uang terlebih dulu sebelum menuju Helheim. Ketika melihat poster buronan di wilayah ini, Favaro pun langsung tahu apa yang harus dilakukannya terlebih dahulu. Ia kemudian memanjat tebing batu untuk mengambil sebuah bunga yang cukup langka. Namun tiba-tiba, seekor ular raksasa muncul dari dalam tebing batu itu dan langsung menyerangnya. Dengan bersusah payah, Favaro akhirnya bisa membunuh monster tersebut. Bunga langka itu kemudian mereka masak untuk dijadikan ramuan. Di momen ini, Amira akhirnya mengaku kalau memang dirinya lah yang telah mencuri kunci dewa dari tanah suci. Tapi aksinya langsung diketahui oleh Mikael dan para malaikat lainnya. Dengan penuh perjuangan, ia akhirnya berhasil meloloskan diri. Akan tetapi, Amira harus kehilangan salah satu sayapnya. Kejadian itu lantas membuat Mikael sangat kebingungan, karena tak ada satupun iblis yang bisa memasuki tanah suci. Bahkan, hanya para dewa dan malaikatlah yang bisa merusak segel kunci tersebut. Amira lalu menjelaskan kalau kunci itu saat ini telah menyatu dengan jiwanya. Dengan kata lain, dirinya kini telah menjadi kunci tersebut. Beberapa waktu kemudian, Kaisar akhirnya sadarkan diri dan mendapati dirinya sedang berada di rumah keluarga gadis yang telah membawanya ke tempat itu. Dengan baik hati, keluarga itu lalu mengajaknya untuk makan malam bersama mereka. Orang tua gadis yang bernama Rita itu lalu menceritakan kalau desa mereka telah diserang oleh monster troll yang hidup di dalam hutan. Mereka akan muncul pada tengah malam untuk menyerang dan mencuri persediaan makanan para penduduk desa. Bahkan, semua anak-anak di desa ini telah diculik oleh monster tersebut, dan kini hanya tersisa Rita satu-satunya anak di desa ini. Setelah mendengar cerita itu, Kaisar pun bersedia untuk membasmi monster-monster tersebut sebagai balas budi atas kebaikan mereka. Melihat Rita yang seolah tidak menyukai kedua orang tuanya, Kaisar lalu mengatakan kalau ia juga tidak terlalu menyukai keluarganya. Kaisar bercerita kalau dirinya berasal dari keluarga ksatria yang cukup dihormati. Ayahnya sendiri memiliki sifat yang sangat keras hingga membuatnya kerap kabur dari rumah. Pada suatu hari, sang ayah ditugaskan untuk mengawal pengantaran upeti untuk sang raja. Tapi saat di perjalanan, rombongan mereka diserang oleh para bandit dan kemudian mencuri upetinya. Sang ayah yang bertanggung jawab atas pengantaran upeti itu kemudian dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung. Tidak hanya itu, status kesatria keluarga mereka juga dicabut, yang kemudian membuat statusnya bersama sang ibu setara dengan para penjahat. Merasa putus asa dengan apa yang terjadi, sang ibu akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan menenggelamkan diri ke danau. Kaisar lantas meminta Rita untuk menyayangi keluarganya selagi mereka masih ada.
karena penyesalan akan selalu datang terlambat. Pada saat tengah malam, kaisar dan para penduduk desa mulai bersiap untuk menghadapi monster yang kerap menyerang desa. Sesaat kemudian, dua sosok monster muncul dari dalam hutan. Kaisar pun coba menghadapi kedua monster itu seorang diri. Akan tetapi, monster-monster itu berhasil menangkap dirinya, lalu menutup mulut dan hidungnya dengan sebuah kain. Ternyata, kedua monster yang dihadapi oleh kaisar adalah Favaro dan Amira. Favaro lalu meminta kaisar untuk melihat sekelilingnya. Pada saat itu juga, kaisar pun dibuat sangat terkejut. Di saat melihat semua tempat ini hanyalah sebuah desa terbengkalai yang sudah lama ditinggalkan. Sementara semua para penghuni desa ini adalah para mayat hidup. Begitu juga dengan keluarga Rita. Sedangkan makanan yang ia makan sebelumnya adalah sekumpulan belatung. Dan Rita adalah orang yang mengendalikan mereka semua. Ia juga dikenal sebagai Rita sang necromancer abadi. Rita kemudian merapalkan sebuah mantra untuk membuat mereka berhalusinasi. Tapi untungnya, Favaro sudah menyiapkan ramuan khusus yang bisa membuatnya tetap sadar. Sementara itu, kaisar benar-benar sangat marah, menyadari bahwa dirinya sudah dibohongi. Ia kemudian membantai satu persatu zombie yang ada di tempat itu. Di saat kaisar hendak menghabisi kedua orang tua Rita, Rita pun langsung menghadangnya. Akan tetapi, gadis kecil itu hanya bisa pasrah di saat kedua zombie itu menggigitnya. Favaro kemudian menggunakan kesempatan itu untuk menyita sebuah kitab sihir yang selalu dipegang oleh Rita. Pada 200 tahun yang lalu, para monster menyerang Nebelville dan membunuh semua penduduknya. Dan Rita adalah satu-satunya yang selamat dari pembantaian itu. Ia kemudian menggunakan buku sihir yang ditemukannya untuk menghidupkan kembali semua penduduk desa yang telah mati. Akan tetapi, hal itu malah membuatnya terjebak dalam permainan sihir selama 200 tahun di desa ini. Favaro lalu meminta kaisar untuk meninggalkan gadis itu, karena lambat laun dia juga akan berubah menjadi zombie. Sementara itu, Favaro kembali menagih bayarannya setelah berhasil mengambil buku sihir tersebut. Di lain sisi, tampak kaisar yang terus diikuti oleh Rita yang telah menjadi zombie kemanapun ia pergi. Pada keesokan harinya, Favaro pergi ke pasar untuk mencari tahu cara menuju Helheim dari orang-orang yang ada di sana. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang pernah mendengar nama tempat itu. Kemudian secara tidak terduga, seorang pria tua mengaku kalau ia tahu caranya pergi menuju Helheim. Ia lantas membawa mereka ke dermaga untuk menaiki sebuah kapal yang katanya akan berlayar menuju Helheim. Secara kebetulan, Favaro ternyata mengenal kapten dari kapal itu. Dia bernama Amon, mantan anggota komplotan bandit yang dulu dipimpin oleh ayah Favaro. Walaupun bekerja sebagai bandit, tapi ayah Favaro hanya mencuri dari orang kaya dan memberikannya kepada orang miskin. Favaro sendiri tidak ingin mengikuti jejak sang ayah. Ia lebih memilih untuk mengurus dirinya sendiri. Sementara di lain sisi, Kaisar dan Rita yang telah sampai di pasar coba mencari tahu kemana Favaro pergi. Secara kebetulan, ia bertemu dengan pria tua yang sebelumnya membawa Favaro ke dermaga. Kaisar lalu menyewa sebuah kapal untuk mengejar Favaro. Saat Rita menanyakan apa alasannya mengejar Favaro, Kaisar lalu bercerita kalau Favaro adalah teman masa kecilnya. Meski berbeda status, tapi mereka sangat akrab dan selalu menghabiskan waktu bersama. Ia bahkan sampai menceritakan semua tentang ayahnya kepada Favaro. Akan tetapi, semuanya berubah ketika ia mengetahui kalau Favaro adalah anak dari seorang bandit. Dan yang membuatnya semakin dendam, komplotan ayah Favaro adalah para bandit yang telah merampok ayahnya. Kaisar lantas berpikir kalau Favaro sengaja mendekatinya hanya untuk mendapatkan informasi. Di tengah obrolan mereka, para kru kapal itu tiba-tiba berdatangan mengepung mereka berdua. Kaisar kemudian diminta untuk menyerahkan barang-barang yang mereka miliki. Kaisar pun langsung menyadari kalau mereka sudah ditipu, yang mana kapal yang mereka tumpangi adalah kapal para bajak laut. Walaupun menang jumlah, tapi mereka sama sekali bukanlah tandingan bagi Kaisar dan Rita. Di lain sisi, Amon menceritakan misi terakhir yang ia lakukan bersama dengan ayah Favaro, yaitu merampok upeti yang akan diantar pada sang raja. Akan tetapi, permata yang mereka curi itu ternyata mengandung sihir yang sangat kuat, dan itu memanggil iblis yang amat mengerikan. Iblis itu kemudian membantai mereka satu persatu, dan hanya menyisakan Amon seorang diri yang berhasil selamat. Saat tiba di lokasi kejadian, Favaro sempat bertemu dengan sosok iblis itu yang hanya menatap dirinya.
Sebagai balas budi atas kebaikan ayah Favaro, Amon pun berjanji akan mengantar Favaro sampai ke Helheim. Secara tiba-tiba, kapal yang mereka tumpangi berguncang dengan sangat kuat. Dari dalam laut kemudian muncul satu sosok monster kepiting yang sangat besar. Monster besar itu kemudian mulai memporak-porandakan kapal mereka. Tapi Amira sekali lagi dapat dengan mudah mengatasinya. Di saat berpikir bahwa mereka sudah aman, Amon tiba-tiba datang dan langsung menangkap Favaro. Ia juga memerintahkan para iblis laut untuk mengepung Amira. Sama seperti Kaisar, Favaro juga ternyata sudah ditipu, yang mana Amon sudah mengetahui kalau Favaro saat ini telah menjadi buronan akibat tindakannya melawan para ksatria Orlens sebelumnya. Dan ia dengan sengaja telah menjebak Favaro agar masuk ke kapal ini. Amon lalu mengaku kalau dirinya saat ini telah menjadi iblis, yang mana iblis yang menghabisi ayah Favaro telah mengubahnya dan memberikannya kekuatan sihir. Di tengah ketegangan itu, kapal yang ditumpangi oleh Kaisar tiba-tiba menabrak mereka. Favaro lantas menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri. Dengan tongkat sihirnya, Rita lalu mengendalikan para kru kapal yang telah diubahnya menjadi zombie untuk menyerang para anak buah Amon. Sementara itu, Amon tidak membiarkan Favaro kabur begitu saja. Mereka kemudian bertarung di atas seutas tali, tapi Favaro dengan cerdik memiringkan kapal itu, yang kemudian membuat Amon terjatuh dan disantap oleh si monster raksasa. Setelah itu, kini giliran Kaisar yang harus dihadapi oleh Favaro. Sebelum mereka saling beradu pedang, sebuah tentakel raksasa tiba-tiba muncul dari langit dan menangkap Amira. Kaisar yang hendak menyelamatkannya pun malah ikut tertangkap. Ternyata, Azazel adalah dalang di balik penculikan Amira. Berpindah ke tanah suci Abot, tampak para malaikat yang berusaha menahan aura kebangkitan Bahamut. Walaupun ini masih pertanda dari kebangkitannya, tapi kekuatan yang dihasilkan sangatlah dahsyat. Para malaikat bahkan harus berjuang sekuat tenaga untuk menahannya. Sementara itu, Rita memberitahukan kalau Amira saat ini sedang berada di dalam kastil terbang milik Azazel. Ia pun berniat untuk mengejar mereka. Sedangkan Favaro tak ada pilihan lain selain ikut bersamanya. Mengingat jika ia masih membutuhkan Amira untuk melenyapkan ekor yang ada di bokongnya. Di tempat yang berbeda, Azazel dan para anak buahnya coba menginterogasi Amira seraya menyiksanya untuk mencari tahu siapa yang telah memerintahkannya mencuri kunci dewa dari tanah suci. Namun, Amira sama sekali tidak mau membuka mulutnya. Hal itu lantas membuat Kaisar sangat marah. Ia lalu mengatakan kalau Amira tidak mengetahui apa-apa dan Favaro lah yang telah memanfaatkannya. Mendengar itu malah membuat Azazel tertawa karena justru Kaisarlah yang tidak mengetahui apapun. Azazel kemudian memberitahukan siapa Amira dan apa yang telah dilakukannya. Sementara di lain sisi, Favaro dan Rita pergi menemui Bakus untuk meminta bantuannya mengantar mereka ke kastil terbang milik Azazel. Bakus pun bersedia untuk memberikan bantuan pada mereka. Namun, Favaro harus membayarnya dengan menunjukkan seberapa serius dirinya membutuhkan bantuan. Walaupun sedikit ragu, Favaro kemudian memutuskan untuk merusak gelang pemburu miliknya. Tanpa gelang itu, Favaro kini hanyalah orang biasa. Sesuai janjinya, Bakus kemudian menerbangkan mereka menuju lembah pedang. Azazel sendiri adalah tangan kanan Lucifer, sang pemimpin para malaikat yang terbuang dari surga. Dan saat ini Lucifer tinggal di ibu kota iblis yang bernama Cocytus. Bakus sangat yakin kalau Azazel saat ini sedang menuju ke sana. Dan cara satu-satunya pergi ke sana adalah dengan memasuki sebuah portal yang terdapat di lembah pedang. Bakus hanya bisa mengantar mereka sampai ke sana. Di saat kastil Azazel sudah mendekat, Favaro kemudian menggunakan crossbow untuk masuk ke dalamnya. Kembali pada Kaisar, yang sangat terkejut setelah mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Amira. Akan tetapi, Kaisar masih bersikukuh kalau Favaro lah yang telah memaksa Amira untuk mencuri kunci dewa dari tanah suci. Di saat Kaisar memberitahukan kenapa ia membenci Favaro, Azazel pun langsung mengenalinya. Beberapa saat kemudian, Favaro dan Amira akhirnya berhasil masuk ke dalam kastil tersebut. Tapi keberadaan mereka langsung diketahui oleh Azazel. Alih-alih memerintahkan anak buahnya, Azazel malah melepaskan Kaisar untuk membalaskan dendam ayahnya pada Favaro. Tidak butuh waktu lama, Favaro akhirnya berhasil menemukan di mana Amira berada. Di saat hendak membebaskannya, Kaisar tiba-tiba datang dan langsung menyerangnya dengan penuh rasa amarah.
Favaro kemudian memintanya untuk berhenti dan menyelamatkan Amira terlebih dahulu. Tapi Kaisar terus menyerang dan sama sekali tidak menghiraukannya. Melihat itu, Rita akhirnya turun tangan untuk membuatnya berhenti. Sesaat kemudian, Kastil Azazel akan segera memasuki portal menuju kota iblis Cocytus. Namun secara tiba-tiba, sesuatu menyerang portal itu hingga membuatnya tertutup kembali. Ternyata, itu adalah penyerangan yang dilakukan oleh pasukan Ksatria Orlens yang dipimpin langsung oleh Jeanne d'Arc. Serangan bertubi-tubi kemudian dilancarkan menuju Kastil Azazel, dan semua itu dilakukan hanya untuk menangkap Amira. Favaro kemudian menggunakan kesempatan itu untuk membawa Amira pergi. Tapi sialnya, anak buah Azazel yang bernama Pazuzu langsung menghadang mereka. Tidak ada pilihan lagi, Favaro lantas meminta Kaisar untuk bekerja sama. Ia berjanji akan menuntaskan masalah mereka setelah keluar dari tempat ini. Dengan kerjasama yang cukup baik, mereka akhirnya berhasil keluar dari tempat itu dan menjebak Pazuzu di dalamnya. Tapi begitu sampai di luar, Azazel sudah menanti mereka. Ketika melihat sosok iblis yang ada di hadapan mereka, Favaro langsung menyadari kalau dia adalah iblis yang telah membantai sang ayah bersama komplotannya. Mereka berempat pun dapat ditangkap dengan mudah. Namun secara tiba-tiba, suatu kekuatan sihir muncul untuk melindungi Amira. Melihat itu, Azazel pun langsung mengetahui siapa sosok yang ada di belakang Amira. Dengan tombak suci miliknya, Jeanne d'Arc akhirnya berhasil menumbangkan kastil terbang tersebut. Untungnya Favaro dan yang lainnya sudah lebih dulu pergi dari sana, menggunakan naga milik Ksatria Orlens yang telah diubah oleh Rita menjadi zombie. Di dalam tidurnya, Amira memimpikan seseorang yang memerintahkannya pergi ke Helheim untuk menemui sang ibu. Tapi sayangnya mereka sudah tak bisa kemana-mana lagi, karena para Ksatria Orlens sudah mengepung mereka. Mereka pun hanya bisa pasrah saat dibawa menuju suatu tempat. Saat kembali ke ibu kota iblis Cocytus, Azazel bertemu dengan pelayan iblis Belzebut yang bernama Martinet. Ia kemudian memprovokasi Azazel dengan mengatakan kalau Lucifer tak mau lagi bertemu dengan iblis bodoh sepertinya. Beberapa waktu kemudian, rombongan pasukan Ksatria Orlens akhirnya sampai di ibu kota kerajaan Anatae. Pasukan yang dipimpin oleh Jeanne d'Arc itu pun langsung disambut oleh Raja Karios. Favaro dan yang lainnya kemudian dibawa ke hadapan sang raja. Tapi anehnya, permata yang digunakan untuk mendeteksi iblis sama sekali tidak bereaksi saat didekatkan pada Amira. Pada waktu yang bersamaan, Mikael dan dua malaikat agung lainnya datang ke tempat itu. Mikael lalu mengatakan kalau para malaikat juga telah ditipu oleh gadis tersebut. Ia kemudian memaksa Amira untuk memperlihatkan kekuatan yang dimilikinya, sebuah kekuatan terlarang yang membuatnya bisa berubah dengan bebas menjadi iblis ataupun malaikat. Karena itulah ia bisa dengan mudah masuk ke tanah suci. Mikael lalu meminta sang raja untuk menjaga Amira dengan baik di ibu kota kerajaan ini. Ia juga memerintahkan agar Favaro dan kedua temannya dilindungi dan tetap berada di kota ini. Untuk memperingatkan mereka semua, Mikael lalu memperlihatkan keadaan Bahamut yang sudah menunjukkan tanda-tanda kebangkitannya. Tapi untuk bisa bangkit sepenuhnya, Bahamut membutuhkan dua kunci agung. Karena itulah mereka tak boleh membiarkan Amira bersatu dengan kunci satunya lagi. Jika tidak, maka dunia akan berada di ambang kehancuran. Selain itu, mengakhiri hidup Favaro dan yang lainnya bukanlah hal yang bijak, karena emosi Amira bisa saja memberikan dampak yang tidak terduga. Setelah itu, Amira kemudian ditempatkan di sebuah ruangan khusus untuk melindunginya. Tapi Amira terus memberontak dan meminta Favaro menepati janjinya agar membawanya ke Helheim. Perdebatan pun terjadi di antara mereka berdua, hingga Favaro mengatakan kalau ia tak sudi membawa Amira ke Helheim. Kata-kata itu lantas membuat Amira sangat marah dan kesal. Sesaat kemudian, lonceng peringatan tiba-tiba berbunyi. Itu menandakan bahwa kota ini telah diserang. Di luar tembok ibu kota, tampak beberapa iblis gul raksasa mulai mendekat. Tapi mereka sama sekali tidak ada apa-apanya bagi Jeanne d'Arc. Hanya dengan sekali serangan, ia bisa dengan mudah menghancurkan mereka. Sementara di tempat yang berbeda, para malaikat silih berganti berjuang menahan kebangkitan Bahamut. Mikael juga sudah mendapatkan informasi kalau Amira hendak pergi menuju Helheim, tempat di mana kunci iblis berada. Karena itulah mereka sengaja menahan Amira di ibu kota kerajaan. Dalang yang ada di belakang Amira pasti akan melakukan sesuatu untuk membuat Amira pergi dari sana.
dan ini adalah kesempatan yang sempurna untuk membongkar kedoknya. Pada malam harinya, seorang pria misterius tiba-tiba masuk ke dalam kamar Amira. Pria itu kemudian memancing Amira keluar dari kamarnya dengan mengatakan kalau ia tahu alasannya kenapa Amira dilahirkan ke dunia. Secara kebetulan, Rita melihat Amira keluar dari kamarnya. Setelah bersenang-senang dengan para wanita, Favaro akhirnya sempoyongan karena mabuk berat. Di waktu yang bersamaan, Kaisar datang menghampirinya dan kemudian bertanya kenapa Favaro datang menolongnya saat di Kastil Azazel. Alih-alih menjawab pertanyaan itu, Favaro malah menantangnya untuk bertarung. Tapi sebelum mereka saling melukai, Rita tiba-tiba datang dan menghentikan keduanya. Ia lalu memberitahukan kalau Amira telah menghilang dari kamarnya. Mereka kemudian saling berpencar untuk menemukannya. Di saat sedang mencarinya, Favaro malah nyasar ke sebuah aula yang cukup besar, yang di dalamnya terdapat sebuah patung seekor naga raksasa, makhluk yang sama yang dilihat oleh Favaro di dalam mimpinya. Secara kebetulan, ia bertemu dengan Jian yang juga sedang berada di tempat itu. Wanita itu lalu menjelaskan kalau patung yang diamati oleh Favaro adalah Bahamut sang penghancur dunia. Kekuatannya bahkan melebihi para dewa dan iblis. Banyak orang yang berkunjung ke sini hanya untuk berdoa dan meminta kedamaian. Mereka berdoa kepada sang ksatria suci yang diberkati oleh para dewa, yang diramalkan akan muncul dan membawa kedamaian di saat Bahamut bangkit kembali. Para penduduk ibu kota percaya pada ramalan tersebut. Jan yakin kalau dia adalah ksatria suci tersebut. Walaupun ia sebenarnya tidak berharap berada di posisi ini. Dulunya ia hanyalah seorang gadis petani yang lahir di desa terpencil. Menurutnya, setiap orang dilahirkan untuk suatu alasan. Dan hal itu juga berlaku bagi Favaro, yang ditakdirkan bertemu dengan Amira untuk suatu tujuan. Sementara itu, Amira sangat terkejut di saat melihat pria yang ada di hadapannya memiliki kalung yang sama dengannya. Dan ternyata, pria itu adalah Lavale, wakil Jan sekaligus orang nomor 2 di pasukan Satria Orlens. Beberapa saat kemudian, lonceng peringatan kembali berbunyi. Berbeda dari sebelumnya, penyerangan kali ini dipimpin langsung oleh Azazel, dan tentunya dengan jumlah pasukan yang sangat banyak. Sang raja yang mengetahui itu kemudian segera memerintahkan semua pasukannya untuk bersiap. Monster golem milik kerajaan juga dikerahkan untuk menghadang para iblis tersebut. Tak lama kemudian, Favaro akhirnya bertemu dengan Amira yang tampak bahagia. Gadis itu lalu memberitahukan kalau ia baru saja bertemu dengan ayahnya. Sementara itu, Jian memerintahkan satu pasukan untuk menjaga tembok terluar ibu kota. Sementara Lavale bersama para penunggang naga akan menjaga tembok kedua. Para pasukan penjaga tembok terluar kemudian melancarkan serangan ke arah musuh. Pertempuran yang sangat sengit pun terjadi di antara kedua belah pihak. Walau demikian, Azazel tidak menganggap para ksatria Orlens sebagai ancaman, karena baginya, hanya Jen-lah yang paling berbahaya di antara mereka. Ia kemudian memerintahkan Pazuzu untuk menghadapi wanita itu. Keduanya pun bertarung dengan sangat sengit. Azazel lantas menggunakan kesempatan itu untuk menyusup ke dalam istana. Di tengah kekacauan itu, Favaro dan Kaisar berusaha membawa Amira mencari tempat perlindungan. Akan tetapi, Azazel sudah lebih dulu menemukan mereka. Ketika diminta untuk menyerahkan Amira, Kaisar dan Favaro langsung menolaknya mentah-mentah. Kaisar yang sangat penasaran, kemudian bertanya dari mana Azazel bisa mengenal ia dan ayahnya. Azazel akhirnya mengaku kalau dialah yang telah membuat ayah Kaisar dihukum gantung. Ternyata, Azazel lah yang telah menaruh permata sihir itu di dalam peti upeti yang akan diantar pada sang raja, agar memancing para bandit untuk datang merampoknya. Dan semua itu ia lakukan hanya sebagai hiburan semata. Mengetahui fakta itu, lantas membuat Kaisar sangat marah. Tapi Favaro langsung berkata, kalau ayahnya lah yang telah dibunuh oleh Azazel. Karena itulah Azazel akan menjadi urusannya. Favaro lantas meminta Kaisar untuk segera pergi dari tempat ini, sementara dirinya yang akan menghadapi Azazel seorang diri. Di lain sisi, Jan masih bertarung mati-matian melawan Pazuzu. Dengan bantuan para penyihir kerajaan, Jan akhirnya berhasil menghujamkan tombak sucinya ke tubuh Pazuzu untuk melenyapkannya. Jen yang sudah tidak berdaya kemudian langsung diselamatkan oleh Lavale di saat terjatuh. Kembali pada Favaro, yang hanya bisa kabur dan menghindari semua serangan Azazel. Ketika ia sudah terpojok, Kaisar tiba-tiba datang untuk membantunya.
Sementara Amira ia titipkan kepada Rita. Kini Kaisar telah memahami bahwa selama ini dirinya menaruh dendam pada orang yang salah. Selama ini, Favaro tidak pernah membantah tuduhan Kaisar yang menyebutnya sebagai pengkhianat. Dengan demikian, Kaisar akan mempunyai alasan untuk terus hidup dengan menjadikan dirinya sebagai musuh. Walaupun Azazel terus memprovokasinya atas kematian sang ayah, tapi Favaro sama sekali tidak menghiraukannya. Ia bahkan berkata kalau sang ayah tewas karena kegagalannya sendiri, dan ia sama sekali tidak menaruh dendam pada Azazel. Hanya saja Favaro tidak suka dengan iblis songong sepertinya. Mendengar itu lantas membuat Azazel sangat kesal. Tanpa berbasa-basi lagi, keduanya lalu menyerang Azazel secara bertubi-tubi. Dengan bekerja sama, Kaisar akhirnya berhasil menancapkan pedangnya ke tubuh Azazel. Tapi serangan itu sama sekali tidak ada apa-apanya bagi Azazel, karena tak ada satupun senjata manusia yang bisa membunuhnya. Kini situasi pun sudah berbalik. Azazel yang sudah hilang kesabaran pun hendak menghabisi mereka berdua. Secara kebetulan, Kaisar melihat secercah cahaya dari kejauhan. Ternyata, itu adalah Jian yang sedang mengumpulkan kekuatan untuk menyerang Azazel dengan tombak sucinya. Sadar apa yang harus dilakukannya, Kaisar kemudian coba mengulur waktu dengan menyerang Azazel. Tapi Azazel dapat dengan mudah menghentikannya, yang kemudian membuat Kaisar terjatuh dari bangunan tersebut. Tapi di waktu yang bersamaan, serangan tombak suci Jian akhirnya datang dan tepat mengenai Azazel, yang seketika membuat Azazel lenyap di saat itu juga. Kemenangan itu kemudian langsung dirayakan dengan sorak-sorai oleh semua prajurit kerajaan. Sementara itu, terlihat Kaisar yang masih sempat diselamatkan oleh Favaro. Walaupun berhasil mengalahkan Azazel, tapi Mikael dan para malaikat agung lainnya belum puas dengan hasil pertempuran tersebut. Karena mereka masih belum mengetahui siapa dalang pencurian kunci dewa dari Tanah Suci. Atas keberhasilannya, sang raja kemudian hendak memberikan hadiah berupa sebuah wilayah kepada Jan. Tapi Jan langsung menolaknya dan meminta hal yang lain dari sang raja. Beberapa saat kemudian, Amira akhirnya terbangun dari tidurnya. Ia memimpikan detik-detik dirinya terbangun dari dalam kepompongnya. Seseorang kemudian memberikannya sebuah kalung dan memintanya untuk memenuhi misinya menuju Helheim. Tak lama kemudian, mereka lalu dipanggil untuk menghadap pada sang raja. Dengan disaksikan oleh semua orang, sang raja kemudian mengangkat Favaro dan Kaisar menjadi ksatria atas jasa mereka yang telah ikut membantu mempertahankan kota ini dari musuh. Hal itu lantas membuat keduanya sangat terkejut. Tanpa berpikir panjang, Kaisar pun langsung menerima penghargaan tersebut. Hal itu lantas membuat Kaisar sangat terharu, karena nama baiknya yang berasal dari keluarga ksatria telah kembali. Ternyata, pengangkatan mereka adalah permintaan khusus dari Jan. Sesaat kemudian, Mikael kembali datang untuk mengucapkan selamat atas keberhasilan mereka. Tapi ia mengatakan bahwa serangan iblis selanjutnya akan semakin gencar. Mikael lalu mengeluarkan sebuah pedang dan memberikannya pada Jan, sebuah pedang suci yang bahkan bisa membunuh para dewa. Sementara di tempat yang berbeda, tampak Azazel yang ternyata masih hidup. Di saat ingin kembali ke Cocytus, ia tiba-tiba didatangi oleh Beelzebub. Kemunculannya lantas membuat Azazel sangat marah dan merasa sudah ditipu olehnya. Tanpa banyak bicara, Beelzebub kemudian langsung membakarnya. Sementara itu, sang raja mulai gusar sebab semua perhatian tertuju pada Jan. Ia juga merasa cemburu karena Mikael hanya memberikan pedang kepada Jan. Hal itu lantas membuatnya berpikir kalau Jan lebih dihormati daripada dirinya. Di tengah rasa frustasinya, sang raja tiba-tiba didatangi oleh sang ibu yang telah lama meninggal. Wanita itu kemudian mulai menghasutnya dengan mengatakan kalau Jan adalah seorang pengkhianat yang ingin membunuhnya untuk menjadi penguasa di kerajaan ini. Sang raja sama sekali tidak menyadari kalau seseorang telah meracuni minumannya agar membuatnya berhalusinasi. Sementara di tempat yang berbeda, Amira mengajak Favaro untuk bertemu dengan ayahnya. Lavali kemudian memberitahukan fakta tentang Amira kepada mereka. Amira sendiri lahir dari seorang malaikat dan iblis. Dengan kata lain, Amira adalah campuran malaikat dan iblis. Sementara Lavali sendiri bukanlah ayah Amira. Ia hanyalah seorang manusia biasa. Dulu, dirinya ditugaskan mengawal seorang malaikat yang tak lain adalah ibu Amira yang bernama Nicole. Karena hubungannya dengan iblis, Nicole pun dilarang kembali ke surga. Namun pada suatu hari, satu sosok iblis menyerang mereka dan menculik Amira yang masih bayi.
Nicole kemudian pergi ke tanah iblis Helheim untuk mencari Amira. Tapi sebelum itu, ia memberikan kalungnya kepada Lavali. Ketika melihat kalung milik Amira, Lavali pun langsung menyadari kalau Amira adalah putri Nicole. Lavali kemudian menyatukan kalung miliknya dengan Amira. Dan secara mengejutkan, kalung itu berubah menjadi sebuah bola kompas yang menunjukkan di mana keberadaan ibu Amira saat ini. Lavali mengatakan kalau Nicole tidak berada di Helheim, melainkan di sebuah tempat bernama Lembah Iblis. Ia juga berkata bahwa kompas ini akan memandu Amira menuju ke sana. Dirinya sangat yakin kalau Nicole mungkin bisa menyingkirkan kunci dewa dari dalam diri Amira. Lavali kemudian menyarankan Amira dan Favaro untuk segera pergi secara diam-diam, sementara Rita akan mengalihkan perhatian para penjaga. Sementara itu, sang raja sangat terkejut melihat pengawal setianya yang bernama Gaurin tewas di hadapannya. Lavali kemudian bersandiwara dengan memerintahkan prajuritnya untuk mencari Amira yang telah kabur. Hal yang sama juga ia perintahkan pada Kaisar. Sebelum pasukan yang lain menemukan Amira, ia meminta Kaisar untuk menemukannya lebih dulu dan membantunya sampai ke tujuan. Ia juga memberitahukan kalau pengawal setia sang raja sudah terbunuh dan pelakunya bukanlah Amira. Selain Gaurin, banyak para prajurit yang juga terbunuh secara misterius. Dari tangan Gaurin, Lavali berhasil menemukan rambut berwarna keemasan milik seorang wanita. Hal itu lantas membuat sang raja semakin yakin kalau Jeanne adalah pelakunya. Ia kemudian langsung menangkap Jeanne dan menuduhnya sebagai penyihir yang ingin membunuhnya. Walaupun Jeanne berusaha menyangkalnya, tapi rasa cemburu dan ketakutan sang raja sudah menutupi hatinya. Saat Jeanne berada di dalam tahanan, Martinet datang dan berusaha memprovokasinya agar mengkhianati manusia. Ternyata, Martinet adalah orang yang telah merasuki pikiran sang raja dan membunuh para pengawalnya. Pelayan Belzebub itu kemudian menawarkannya sebuah ramuan yang akan memberikannya kekuatan yang sesungguhnya. Tapi Jeanne masih kokoh pada pendiriannya dan bisa menahan godaan tersebut. Di sisi lain, tampak Amira dan Favaro yang telah berhasil kabur dari ibu kota kerajaan. Mereka kemudian berjalan menelusuri hutan mengikuti kompas yang dibawa oleh Amira. Akan tetapi, Kaisar dan para prajurit ibu kota berhasil menyusul mereka. Kaisar lalu meminta Amira untuk kembali ke ibu kota bersamanya. Tapi Favaro langsung menolaknya. Kaisar kemudian berpura-pura menyerang Favaro agar para prajurit kerajaan tidak curiga. Di tengah kekacauan itu, sebuah cahaya tiba-tiba muncul dan membawa mereka ke suatu tempat. Di tempat itu, mereka menemukan sesuatu yang mencurigakan menancap di tanah. Amira dan Kaisar lalu coba mencabutnya. Namun, benda itu sama sekali tidak bergerak sedikit pun. Tapi anehnya, Favaro dapat dengan mudah mencabut benda mencurigakan itu. Di waktu yang bersamaan, seekor naga tua raksasa muncul dari dalam tanah. Ia lalu berterima kasih pada mereka karena sudah mencabut duri itu dari kakinya. Naga itu lalu menjelaskan kalau benda yang baru mereka cabut adalah duri Bahamut yang telah menyakitinya selama 2000 tahun terakhir. Kekuatan Bahamut sangatlah besar hingga durinya bisa menembus ke dimensi lain. Sebagai pengamat abadi, ia juga mengetahui semua tentang Amira yang ditakdirkan akan menjadi kunci kebangkitan Bahamut. Kalau ingin mencegah hal itu terjadi, ia kemudian menawarkan Amira untuk tinggal di dimensi ini selamanya, karena tak akan ada yang bisa menemukannya di sini. Mendengar itu malah membuat Amira menangis, sebab itu artinya ia tak akan bisa bertemu dengan sang ibu. Seraya memukul duri itu ke tanah, Favaro lantas mengatakan kalau mereka akan mengubah takdir mereka dengan tangan sendiri. Secara mengejutkan, lokasi yang dipukul oleh Favaro sebelumnya tiba-tiba berubah menjadi sebuah portal, yang kemudian membuat naga tua itu terkejut dan seakan sudah mengerti. Ia kemudian mempersilahkan mereka untuk kembali ke dunia asal mereka. Sang naga juga memberikan duri itu kepada Favaro, serta mengatakan kalau benda itu mungkin bisa merobek takdir. Sebelum keluar dari sana, sang naga meminta Favaro untuk selalu waspada. Jika kunci iblis dan Amira telah bersatu pada Bahamut, maka mereka tak akan bisa dipisahkan lagi. Dan jika tidak ingin hal itu sampai terjadi, maka cara satu-satunya adalah dengan membunuh Amira. Tak lama kemudian, mereka bertiga akhirnya sampai di lembah iblis Prudesia. Sementara itu, kabar menghilangnya Amira telah sampai kepada para malaikat. Gabriel kemudian memerintahkan semua para malaikat bersiap untuk bertempur. Hal yang sama juga terjadi di ibu kota iblis Cocytus.
Beelzebub menuduh para malaikat ingin menguasai tanah suci dan membangkitkan Bahamut. Ia kemudian mengajak semua iblis untuk bertempur melawan para dewa dan malaikat. Sementara di ibu kota kerajaan, semua orang sangat dikejutkan dengan keputusan sang raja yang akan mengeksekusi Jian dengan cara dibakar. Sementara itu, Rita berhasil menemukan sebuah ruangan mencurigakan di dalam istana, yang mana di dalamnya terdapat tanda-tanda praktek ritual sihir terlarang. Secara tiba-tiba, seseorang yang tak lain adalah Martinet datang ke tempat itu. Tapi untungnya Rita masih bisa kabur dari sana. Tidak lama kemudian, Jian dibawa ke hadapan publik dan siap untuk dihukum mati. Sang raja kemudian memerintahkan prajuritnya untuk membakar Jian yang terikat di kayu sula. Para prajurit pun harus berjuang menahan para warga yang menentang eksekusi tersebut. Melihat kekacauan itu, lantas membuat Jian sangat bersedih. Ia tak memahami kenapa para dewa tak datang untuk melindungi mereka. Sebelum api itu membakar seluruh tubuhnya, Martinet kembali datang dan menawarkannya sebuah ramuan. Jian yang tak punya pilihan lagi pun terpaksa meminumnya. Kemudian secara tiba-tiba, aura kekuatan yang sangat besar keluar dari dalam dirinya, bersamaan dengan perubahannya menjadi iblis. Ia lalu memanggil satu sosok monster untuk membawanya pergi dari tempat itu. Kejadian itu lantas membuat semua orang sangat terkejut. Sementara di sisi lain, Favaro dan yang lainnya masih menyusuri lembah iblis. Akan tetapi, seluruh tempat itu tiba-tiba berubah menjadi sebuah lembah dingin yang sangat mengerikan. Di waktu yang bersamaan, Martinet muncul di tempat itu. Sementara itu, Rita menemui Bacchus untuk mencari tahu siapa Martinet sebenarnya. Bacchus lalu memberitahukan kalau Martinet adalah buronan tingkat tinggi yang mempraktekkan sihir terlarang. Tidak ada yang mengetahui apakah dia iblis atau manusia. Tapi satu hal yang pasti, ia bisa mengubah penampilannya dan sangat terobsesi pada kematian. Di tengah obrolan mereka, sesuatu tiba-tiba menabrak kereta yang mereka tumpangi. Dan ternyata, itu adalah Azazel yang terjatuh entah dari mana. Kembali pada Amira, yang sangat terkejut melihat kemunculan Martinet di tempat itu. Karena Martinet adalah guru yang pernah ia bicarakan, sekaligus orang yang telah memberikannya kalung itu, dan juga yang memerintahkannya untuk pergi menuju Helheim, tempat mereka berada saat ini. Ternyata mereka sekarang tidak berada di Prudesia, dan kompas itu telah mengelabui mereka sejak awal. Sesaat kemudian, Beelzebub akhirnya muncul di tempat itu. Dia adalah dalang di balik pencurian kunci dewa dari Tanah Suci. Dengan kunci itu, Beelzebub ingin mengendalikan Bahamut untuk menguasai dunia. Setelah menahan Favaro dan Kaisar, Beelzebub kemudian membawa Nicole ke hadapan Amira. Secara perlahan, Amira lalu berjalan mendekati sang ibu. Tapi anehnya, Nicole sama sekali tidak bereaksi ketika Amira mengajaknya berbicara. Hal itu lantas membuat Amira sangat frustasi. Di momen ini, Martinet yang tak mau bersandiwara lagi akhirnya memberitahukan kalau Amira hanyalah wadah tiruan yang dibuat oleh Beelzebub dari malaikat yang bernama Nicole itu. Bisa dikatakan kalau Beelzebub adalah orang tua Amira yang sebenarnya. Sementara kalung itu hanyalah alat yang diciptakan oleh Martinet untuk memberikan kenangan palsu pada Amira. Mengetahui fakta itu lantas membuat Amira sangat marah dan juga putus asa. Walau demikian, Amira masih menolak untuk percaya dengan semua itu. Ia masih yakin kalau malaikat yang ada di hadapannya adalah ibunya. Ia lalu berjalan mendekati Nicole dan kemudian memeluknya. Akan tetapi, hal itu malah membuat Nicole hancur dan menghilang secara perlahan, yang kemudian membuat Amira benar-benar merasa sangat hancur. Setelah itu, Beelzebub kemudian menyatukan kunci iblis ke dalam tubuh Amira. Sebagai informasi, Beelzebub adalah iblis yang ditugaskan untuk menjaga kunci iblis di Helheim. Sementara di tempat yang berbeda, Azazel akhirnya tersadar dan mendapati dirinya sedang ditahan oleh Bacchus. Rita kemudian meminta Azazel untuk memberitahukan semua yang ia ketahui. Setelah kedua kunci itu bersatu di dalam diri Amira, Beelzebub kemudian hendak menyatukannya pada Bahamut. Tapi secara mengejutkan, Favaro tiba-tiba berkata bahwa ia ingin bergabung bersama dengan mereka. Ketika Beelzebub melepaskannya, Favaro kemudian hendak menyerang Martinet. Tapi Martinet jauh lebih cepat darinya. Setelah itu, Martinet lalu memaksanya untuk memakan sebuah pil buatannya, yang kemudian membuat Favaro berubah menjadi iblis. Tak mau berlama-lama lagi, Beelzebub lalu hendak pergi menuju Abos, tempat di mana tubuh Bahamut disegel.
Ia kemudian menjatuhkan kaisar dari kastilnya. Di sisi lain, tampak para malaikat yang berjuang mati-matian menahan aura kebangkitan Bahamut yang semakin kuat. Mikael juga menyadari kalau kedua kunci agung telah bersatu. Kembali pada Azazel, yang sepakat untuk memberitahukan semua tentang Beelzebub, dalang yang ingin membangkitkan kembali Bahamut. Tapi sebagai gantinya, ia meminta Rita untuk mengobati lukanya. Sedangkan itu, Mikael cukup yakin kalau Beelzebub tidak akan bisa mendekati Bahamut selama mereka bisa memperkokoh tameng pelindungnya. Namun secara tiba-tiba, Jan yang telah berubah menjadi iblis datang ke tempat itu dan langsung membunuh dua malaikat agung. Melihat itu, Mikael pun langsung menyadari kalau Jan telah berubah. Tak berhenti sampai di situ, Jan kembali menyerang para malaikat lainnya. Serangan itu lantas membuat tameng pelindung Bahamut mulai terbuka. Sementara di tempat yang berbeda, Kaisar masih bisa menyelamatkan diri saat terjatuh dari kastil Beelzebub. Untungnya, Bakus dan Rita datang di waktu yang tepat untuk menyelamatkannya. Mereka pun sudah hampir sampai di Abos. Tapi sialnya, Jan tiba-tiba datang menyerang mereka. Dengan bantuan seekor bebek bernama Hamsa, Bakus kemudian coba menghadapi Jan seorang diri. Sementara itu, Rita memberikan sebuah pil penawar buatannya kepada Kaisar. Ia meminta Kaisar untuk membuat Favaro memakan pil itu agar kembali menjadi manusia. Akan tetapi, Bakus malah menabrak mereka hingga membuat Kaisar terjatuh dari kereta. Tapi beruntung ia diselamatkan oleh Azazel yang telah bertobat. Di tengah pertarungan Jan dan Bakus, Rita kemudian coba melemparkan satu pil penawar yang terakhir ke dalam mulut Jan. Tapi pil itu malah menabrak Hamsa dan terjatuh ke bawah. Di saat Jan kembali melancarkan serangan, Mikael tiba-tiba datang menghadangnya. Mikael kemudian merelakan tubuhnya ditembus oleh pedang suci milik Jan. Dengan demikian, Mikael bisa mendekapnya dan membuatnya memakan pil buatan Rita. Setelah memakan pil penawar itu, Jan akhirnya kembali menjadi manusia. Tapi hal itu harus dibayar mahal dengan kematian Mikael. Sebelum menghilang, Mikael mengatakan kalau jiwanya akan selalu bersama dengan Jan. Sesaat kemudian, Beelzebub akhirnya sampai ke tempat di mana Bahamut berada. Di saat ingin menyerang para malaikat yang menjaga naga itu, Beelzebub tiba-tiba diserang oleh Azazel yang ingin membalaskan dendamnya. Di tengah pertarungan itu, Rita dan Bakus kemudian menggunakan kesempatan itu untuk mendarat. Namun, mereka langsung dihadang oleh Favaro dan Martinet di saat hendak mendekati Amira. Favaro kemudian membawa Amira mendekat pada Bahamut. Tapi Kaisar tidak membiarkan hal itu terjadi. Pertarungan pun terjadi di antara mereka. Tapi tak butuh waktu lama bagi Kaisar untuk bisa mengalahkannya dengan menembakkan anak panah yang tepat mengenai jantung Favaro. Sesaat kemudian, Amira yang telah menjadi kunci agung mulai bereaksi terhadap Bahamut. Secara mengejutkan, Lavali juga muncul di tempat itu dan memuji Kaisar atas kerja kerasnya. Terlihat juga para dewa yang akhirnya turun dari langit untuk menghadapi kebangkitan Bahamut. Sesaat kemudian, Amira lalu dibawa untuk menyatu dengan Bahamut. Dan secara mengejutkan, Lavali malah mendorong Kaisar hingga terjatuh dari tempat itu. Setelah Amira menyatu dengannya, naga raksasa itu akhirnya terbangun dari tidur panjangnya. Beelzebub kemudian meminta semua para dewa dan iblis untuk tunduk kepadanya. Sementara itu, Bahamut sudah bersiap untuk melakukan serangan pertamanya. Tapi secara tidak terduga, Bahamut malah menyerang Beelzebub untuk menandai serangan pertamanya. Serangan itu bahkan membuat Beelzebub sampai sekarat. Azazel kemudian datang untuk menghabisinya. Setelah itu, Bahamut kembali melancarkan serangan bertubi-tubi ke segala arah, yang kemudian mengakibatkan kehancuran di mana-mana. Serangan itu juga menghancurkan ibu kota kerajaan hingga membuat sang raja terbunuh. Sementara itu, Kaisar masih bisa selamat berkat bantuan Rita. Ia pun tidak memahami kenapa Lavali ingin membunuhnya. Rita kemudian memberitahukan kalau Lavali adalah dalang sebenarnya dari semua ini. Ia juga telah menipu para dewa, iblis, dan juga manusia untuk membangkitkan Bahamut. Dia bernama Asli Gils the Race, buronan tingkat tinggi yang telah merenggut banyak nyawa dengan sihir terlarangnya, atau yang lebih dikenal sebagai Martinet. Ternyata, selama ini ia menyamar menjadi Lavali untuk menyusup ke dalam kerajaan. Berbeda dari Beelzebub yang ingin menguasai dunia, Martinet hanya ingin melihat dunia hancur. Sesaat kemudian, Favaro yang ternyata masih hidup datang ke tempat itu dan langsung menyerang Kaisar.
Pertarungan yang cukup sengit pun kembali terjadi di antara mereka. Berbeda dari sebelumnya, Favaro kali ini bisa mendominasi pertarungan dan bahkan memotong salah satu tangan kaisar. Favaro lalu hendak memberikan tangan itu pada Martinet. Tapi secara mengejutkan, kaisar segera mengaktifkan gelang pemburu miliknya untuk menyegel Martinet. Ternyata, Favaro telah kembali sadar di saat kaisar menembaknya dengan panah, yang mana kaisar telah menancapkan pil penawar yang diberikan oleh Rita di ujung busur panah yang ia tembakkan pada Favaro. Mereka kemudian bersandiwara untuk mengelabui Martinet, tapi Favaro benar-benar tidak menyangka kalau kaisar akan membiarkan tangannya terpotong demi meyakinkan Martinet. Setelah itu, Favaro kemudian berterus terang akan membunuh Amira, karena itu adalah cara satu-satunya untuk menghentikan Bahamut. Walaupun kaisar tidak setuju dengannya, tapi mereka tak ada pilihan lagi selain itu. Hamsa lalu membawa mereka berdua terbang mendekati naga itu. Namun, semburan api Bahamut membuat mereka sangat sulit untuk mendekatinya. Hal yang sangat mengejutkan pun tiba-tiba terjadi, yang mana para iblis mulai ikut membantu malaikat untuk menahan naga besar itu. Favaro dan kaisar kemudian menggunakan kesempatan itu untuk mendekatinya. Pada akhirnya, mereka pun berhasil mendarat di kepala naga raksasa itu. Dengan penuh perjuangan, mereka lalu pergi menuju tempat di mana Amira berada. Favaro kemudian menancapkan duri Bahamut yang telah ia jadikan pedang. Dari kejauhan, Jan juga melihat apa yang dilakukan oleh Favaro. Ia pun segera menyadari kalau Favaro lah sebenarnya ksatria suci yang ditakdirkan akan menyelamatkan dunia. Setelah duri itu tertancap, Bahamut akhirnya bisa dihentikan. Setelah itu, Amira lalu keluar dari dalamnya, hanya untuk mengucapkan selamat tinggal dan memberikan sebuah ciuman perpisahan kepada Favaro. Amira kemudian kembali menyatu dengan Bahamut dan hancur bersamanya. Sementara kaisar berusaha sekuat tenaga menahan Favaro agar tidak terjatuh. Tapi sayang ia sudah kehabisan waktu. Tak ada pilihan lagi, Hamsa dan Rita kemudian segera membawa kaisar menyelamatkan diri sebelum ledakan terjadi. Beberapa bulan kemudian, kerajaan bersiap untuk penobatan raja yang baru. Sementara kaisar telah naik pangkat menjadi kapten atas jasanya. Jalan yang berbeda justru diambil oleh sahabatnya Favaro yang ternyata masih hidup. Favaro lebih memilih untuk tetap menjadi seorang pemburu buronan.